Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau bahas SHIB ya guys. Ini adalah saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube dan kita akan langsung bahas ya guys. Jadi perusahaan ini kalau lu menanyakan kepada gua, Bang atau Jak gitulah, perusahaan apa yang cocok untuk jangka panjang? Nah, kalau dari sektor perkapalan, pelayaran, gua akan menjawab salah satunya SHIB ini. Seperti itu guys, karena kenapa? Ekuitasnya di tahun 2020 97 juta US dollar. Jadi kita kursnya ini udah gue tampilkan juga pada tahun 2020 itu 14.100, kemudian 2021 14.200 dan seterusnya lu bisa lihat di tabelnya ya guys. Di tahun 2021 dia 106 juta US dollar. Kemudian naik lagi jadi 110 di kuartal 1 2022, naik lagi jadi 113, naik lagi jadi 118 dan seharusnya ya di tahun 2022 sampai tahun penuh nanti ya naik lagi gitu. Dan asetnya juga terus bertumbuh sebenarnya. Dan dari yang pertama 294 juta US dollar, kemudian di tahun 2021 325 dan seterusnya dan seterusnya. Memang yang perlu diperhatikan dari perusahaan ini salah satunya adalah ini guys. Jadi dia memang cukup membanyak hutang bank jangka pendeknya dan beberapa memang dari asetnya. Ini kan dia perusahaan kapal ya guys, pengangkut minyak, pengangkut gas. Jadi memang ada banyak, kapalnya itu ada 21 totalnya. Tapi yang dia miliki 9, 12 diantaranya itu yang dimiliki oleh perusahaan anaknya, anak perusahaannya. Jadi totalnya ada 21. Dan 9 kapal itu ada Ina berapa, kemudian ada Ina Permata, kemudian ada macam-macam nama kapalnya dan kapalnya kapal-kapal yang gede gitu ya. Ya dia dijadikan jaminan asetnya untuk meminjam ke bank-bank seperti itu. Jadi memang liabilitas jangka pendeknya cukup besar dan ini perlu diperhatikan juga ya guys. Tapi perusahaan ini sudah berdiri lama, gue lupa kalau gue nggak salah itu di tahun 70-an apa 80-an gitu udah berdiri lama dan sejauh ini pengelolaannya baik-baik saja. Dia pun IPO di tahun 2016. Tahun prosesnya gue lupa tapi begitu singkat ceritanya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya hutangnya. Tapi sejauh ini pengelolaannya nggak ada masalah dan bisnisnya ini bisa lama karena gue melihat memang di laporan keuangannya dia menjalani kontrak dengan Pertamina Hulu, kemudian Pertagas ya, PT Saka, anaknya Pegas, kemudian dengan Medco ya kemudian dengan perusahaan China, Janbu apa gitu pokoknya ya. Jadi intinya dia banyak melakukan perjanjian penting dengan perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan-perusahaan gas. Seperti itu guys. Dan minyak sama gas ini kan apa ya? Bahan atau komoditas atau energi yang selalu dibutuhkan ya, bahkan mungkin dalam 10 tahun ke depan karena memang di kontraknya sendiri dia kontrak dengan beberapa perusahaan ya jangkanya panjang. Dan hebat sebenarnya SHIB ini pada tahun 2020 coba lu perhatikan. Dia sama sekali tidak mengalami kerugian. Bahkan yang rugi itu ada di salah satu kuartalnya Medco mengalami kerugian. Kemudian Pegas juga mengalami kerugian. Tapi si SHIB ini enggak. Karena ya kan setelah minyak dilakukan pengeboran di laut gitu ya. Kemudian ada gas juga. Dia tuh butuh angkutan kan. Ya si SHIB ini dapat untung gitu, terus dapat untung walaupun di pandemi pun sebenarnya dia tidak mengalami kerugian. Itu hebatnya SHIB. Kemudian yang tadi gue bilang guys, jadi dia ini memang perusahaan yang tidak membagikan dividen yang jumbo. Tidak membagikan dividen yang jumbo. Alhasil dividen yieldnya juga tidak besar. Dividen payout ratio-nya juga tidak besar. Paling dividen payout ratio-nya itu 39%, kemudian 21% itu di tahun 2020 dan tahun 2021. Tapi dengan memang perusahaan yang hutangnya cukup besar, kemudian pengelolaan manajemennya inginnya adalah untuk terus menambah aset, menambah ekuitas, biasanya seperti ini. Dan ini bagus. Karena dalam jangka panjang itu sahamnya akan naik terus, mengingat book value-nya juga naik terus. Dan lu silahkan lihat sendiri harga saham si SHIB ini. Memang dia sempat naik tinggi ya guys, tapi turun lagi kan. Jadi turun lagi, tapi turunnya sekarang itu nggak sama dengan yang di tahun-tahun sebelumnya. Dia tetap lebih tinggi gitu. Dia sempat naik tinggi, memang ketinggian, turun lagi ya sudah. Jadi sebenarnya ini untuk jangka panjang bagus karena ekuitasnya bertumbuh, karena asetnya bertumbuh. Dan
kalau lu perhatikan guys, dia punya anak perusahaan ya guys, ada NIM, SBS, kemudian ada PUL dan berbagai macam. Presentase kepemilikannya ini memang belum besar. Besar ini dalam artian kayak SMDR kan punya anak perusahaan yang persentase kepemilikannya 99%, 90%. Nah, kalau SHIP ini punya anak perusahaan yang persentasenya ya 50% masih, kemudian 70%. Artinya masih ada ruang untuk bertumbuh. Dan kalau lu lihat di laporan keuangannya pun ada anak perusahaan yang tadinya tidak dimiliki di tahun 2020, kepemilikan sahamnya itu di tahun 2021 menjadi 50%. Artinya SHIP ini masih berpotensi untuk terus berkembang sebenarnya. Dengan apa caranya? Ya dengan tadi, dividennya kecil, ekuitasnya bertumbuh, kemudian dia beli kapal baru, kemudian dia membuat perusahaan asosiasi dengan perusahaan lain, kapalnya bertambah banyak, nanti kapalnya disusutkan nilai bukunya, kemudian nanti ketika nilai bukunya sudah nol, tetap masih menghasilkan. Jadi SHIP ini menarik sebenarnya untuk jangka panjang. Dan kita kan negara maritim ya, Indonesia ya. Kemudian energinya juga banyak pengoboran gitu ya di Indonesia. Dan perusahaan seperti ini mendatangkan cuan menurut gua. Jadi seperti itu guys menurut gua untuk SHIP. Dan harga wajarnya kalau gua sendiri menghitungnya di angka 1277. Saat ini sih memang di harga 900 ya guys. Jadi ya belum terlalu murah, belum terlalu mahal. Jadi kalau misalkan mau masuk, silahkan ya. Toh ini juga buat jangka panjang oke lah, dan memang kurang liquid. Jadi biasanya kalau ada crash gitu ya biasa aja, penghuninya tuh santai-santai aja kalau SHIP ini. Paling itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.